Teman seprofesi ini alhamdulillah bisa hadir di sela-sela kesibukannya Kang Jalil Al-Dawani. Luar biasa. Dengan total nominal yang harus kita bayar sekitar 480 juta rupiah. Begitu almarhum meninggal, dia amanat, wayahna tolong bikinin tempat tidur anak, intinya bikin kobong. Kita fasilitasi di dalam kita tersebut tanpa dipungut biaya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Al-Dawani. Alhamdulillah sore ini kita akan berangkat ke guru kita Kang Ustadz Amin Abdurrahim bersama dengan Kang Jalil juga, tak lupa nanti saya ajak bersama. Ini alhamdulillah unitnya sudah siap dan kita langsung sus ke TKP ya. Gitu. Yuk. Oke, selamat berjumpa di TKP ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita lagi dalam perjalanan menuju guru kita Kiai Haji Ustadz Amin Abdurrahim SPDI. Kita dalam perjalanan OTW ke lokasi. Tepat di samping saya ada teman seprofesi ini alhamdulillah bisa hadir di sela-sela kesibukannya Kang Jalil Al-Dawani. Luar biasa. Ini pas tanggal berapa sekarang ya? Sekarang tanggal 2, Pak. 2 Syawal ya. Kita langsung beraktivitas kembali ya. Bukan tanggal 2, tanggal tua. Oh, tanggal tua. Kalau saya tidak mengenal tanggal tua. Luar biasa. Biasa ya, aktivitasnya padat sekali. Iya. Mungkin biar lebih fokus nanti kita ketemu di sana aja ya Kang Ya, Jalil. insyaallah kita ketemu Gitu di ya. sana. Bye-bye, nanti ketemu di lokasi bukan di TKP. Ini kan benar video terus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sore ini saya ketemu dengan Kang Ustadz Amin Abdurrahim, juga ketua yayasan ya Pak ya, Baitul Mal atau Hirin, juga ketua yayasan atau Hirin, juga beserta murid-murid tercinta apa tersayang apa terkutuk terbang juga dari reng-rengan apa kru channel Al-Dawani. Tujuannya yang pertama ya silaturahmi kita mumpung hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan dengan wasilah pertemuan ini senantiasa diberikan saya hidayah juga rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih Kang Udin. Alhamdulillah Kang Haji udah diterima di posisi sore menjelang malam. Begitu hangat menerimanya dari Kang Haji Amin, Kang Jenny, ada Kang Asep beserta teman-teman, dan juga ada para santrinya yang juga bisa hadir Kang Udin pada malam ini. Tergerak hati kami bersama kru mendapat informasi bahwa di daerah Ciselang ya Pak, di sini ya, Ciselang, Kota Baru kecamatannya Pak, maksudnya ada pondok pesantren namanya Atohirin Kang Udin, dan yang saya dengar ini ingin mendirikan pesantren dengan salafi tapi modern, begitu yang saya dapat informasi. Perpaduan ya. Nah, jadi tidak meninggalkan apa yang pernah dijelaskan para ulama-ulama dulu tentang kitab kuning dan sebagainya, yang insya Allah akan terus diajarkan kepada umat Islam khususnya, bahwa ini adalah salah satu ajaran yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat dan kepada para ulama-ulama sebagai penerus Nabi. Sekelumit saya mendapat informasi bahwa di Atohirin ini juga ada Baitul Mal ya, yang saya sedikit tergelitik itu bisa bersama gitu ya, antara yayasan atau Hirin, itu juga ada Baitul Mal di samping
informasi yang saya dapat bahwa di sini memang sedang dalam progres pengembangan ya pesantren gitu. Nah, untuk nanti lebih jelasnya apa itu At-Thahirin gitu kan, apa itu Baitul Mal, saya juga perlu menggali lebih dalam gitu, agar pesannya juga sampai nanti ke masyarakat kan, gitu ya. Insya Allah di sesi kedua kita akan langsung nanti ke pondok pesantrennya dan mungkin bisa mengeksplor seperti apa sih pesantren itu, dan mungkin kita bisa melihat langsung gitu ya secara gambarannya. Untuk penamaannya sendiri At-Thahirin ya seperti yang saya bilang tadi, itu nama daripada pendiri itu sendiri, yaitu Kiai Haji Muhammad Thohir. Makanya kita kasih nama At-Thahirin, yang ya mudah-mudahan sesuai dengan nama tersebut. At-Thahirin berarti orang-orang yang suci berarti ya. Ya mudah-mudahan lah dengan kesucian ini orang-orang yang mungkin tadinya bobolokot bisa jadi lah, mudah-mudahan gitu bisa jadi suci lah gitu dengan adanya lembaga atau pesantren ini. Untuk itu yayasan tidak hanya ada untuk pesantren, di bawah naungan yayasan tidak hanya pesantren saja sebetulnya, ada Baitul Mal yang sudah berjalan sekitar 4 tahun atau 5 tahun, sekitar 5 tahun sudah berjalan, dan alhamdulillah untuk Baitul Mal itu sendiri sekarang semakin kesini semakin banyak orang yang mau menitipkan atau sebagai donatur untuk didistribusikan ke para mustahiknya. Nah, alhamdulillah itu sudah berjalan sekitar 5 tahun yang lalu. Dan untuk dari yayasan itu sendiri, dan sudah kami percayakan untuk yang memimpin dari pesantren, berarti kakak saya sendiri Pak Ustadz Amin Abdurrahim, dan untuk pemegang Baitul Mal pimpinannya yaitu adik saya Ahmad Zaini Dahlan. Dan kami mempunyai program jangka pendek ini ya. Jangka pendeknya kita akan sudah berjalan sebetulnya untuk pembebasan tanah untuk perluasan pondok pesantren yang sudah ada sekarang. Nah, totalnya itu sekitar 2.400 meter persegi, dan alhamdulillah dari pemilik tanah tersebut 400 meter persegi dia wakafkan, dan yang 2.000-nya minta untuk dibayar dengan total nominal yang harus kita bayar sekitar 480 juta rupiah, dan itu sudah kita bayar sekitar 40%-an dari 480 juta itu yang sudah masuk 200 juta, dan kita itu punya deadline hanya sampai dengan bulan September akhir 2020 ini. Nah, kita masih terus berjuang bagaimana caranya ya mudah-mudahan dengan kehadiran daripada kru dari Al-Dawani ini ya minimal dapat membantu informasi kepada masyarakat luas. Amin. Untuk bisa ya ikut berpartisipasi lah daripada cita-cita kami sebagai pengurus yayasan di sini. Itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan terkait masalah yayasan. Dan untuk jika ada yang ditanyakan tentang masalah pesantren, silahkan bisa langsung ditanya kepada pengasuhnya, dan untuk yang masalah Baitul Mal silahkan juga bisa langsung ditanya ke pimpinannya. Itu saja mungkin Kang Udin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Kang Asep, Kang Ustadz Asep nih. Ini luar biasa sekali. Ternyata At-Thahirin itu dari nama almarhum ya, pendirinya gitu. Dan sebelum di sini memang sudah dibentuk dari sana dulu ya, Tirta Mulia, dan dikembalikan ke sini dengan direvisi segalanya, ikut dengan jajarannya, dan mudah-mudahan doa dari kami ini segala bentuk cita-cita, harapan, dan tujuannya yang sangat mulia ini bisa tercapai dalam kurun waktu yang lebih cepat lah, sesuai yang diharapkan gitu ya Pak ya. Kalau pesantren berarti ke Pak Kiai ini tentang
perkembangannya saat ini seperti apa gitu, mungkin bisa disampaikan gitu. Silakan. Bismillah, alhamdulillah. Hamdan syukurillah amma ba'du. Alhamdulillah, dari apa yang disampaikan dari ketua yayasan yang memang sebetulnya dulu sudah tahun 98 itu sudah ada mulai dibuka pondok sebetulnya. Cuman bertempat di madrasah di sini. Ya, makanya ada santri sering disebut apa ya? As-sabiqul awalun. Jadi santri yang pertama kali dulu ada 8 orang itu pertama yang nginep tuh. Dari Bekasi, dari Subang. Itu ditempatkan di madrasah. Karena dia sekolahnya di SMK. Nah, cuman karena itu tadi yang namanya sekolah keluar selesai kan gitu. Nah, ketika kita sudah lama akhirnya ya almarhum ya kesimpulannya ya bikin di Tirtamulya. Sehingga udahlah perlu hijrah lagi. Nah, hijrah lagi ke Kota Baru. Nah, di sana ya alhamdulillah pertama awal adalah bikin majlis taklim. Memang sudah ada mulai anak-anak yang ngaji, sudah ada nginep. Nah, cuman ya belum punya kobong lah. Nah, begitu almarhum meninggal, dia amanat. Pokoknya wayahna tolong bikinin tempat tidur anak-anak. Intinya bikin kobong. Ya dengan dana yang ada, ya dengan donatur, alhamdulillah berdirilah 3 rokal bangunan awalnya. Nah, disitulah mulai anak-anak yang ngaji hanya beberapa orang. Nah, alhamdulillah sampai sekarang ini sudah hampir 90 orang. Jadi yang anak kecil itu hampir 20 orang kalau tidak salah. Kalau yang remaja SMP, SMA, SMK itu sudah hampir 70. Luar biasa. Ya. Itu yang ikut belajar. Tetapi yang nginep, memang yang nginep ini dia belum belum semuanya. Kalau yang nginep ya kadang-kadang kalau malam Sabtu, malam Minggu biasanya suka banyak gitu. Karena kan besoknya libur gitu. Nah, dengan perkembangan ini sehingga kami ya dengan keluarga, dengan yayasan, wah ini harus lebih diluaskan kembali gitu. Sekarang saya tempatnya sudah nggak cukup, di majlis itu geus penuh sampai Lawang Pantau gitu. Dengan Jumlah 70 ini, jadi dengan pakai sekat hijab, ya nanti kalau rekan-rekan kalau sudah normal kembali, kalau pingin ya silaturahim lihat anak ngaji malam ya monggo. Malah juga saya waktu di Dawan, di Torojo kan saya sampaikan kepada diantara wali itu kan orang tua, nih kalau anaknya nggak ngaji kemana-mana monggo lah. Ya kalau maghrib ya sampai isya mau nginep silakan ya di sana gitu. Rek ngezo sugan gitulah tidak naon ya gitu. Gitu. Boleh kalau saya potong sedikit, maaf Pak Kiai. Ini santrinya dari mana saja Pak yang sudah ada sekarang? Yang Di sekitaran sekitar kita banyak ya, dari luar ada, terus di Pawarengan ada, Kebon Buah, ya dari Pucung, ya Cikampek ada. Kota Baru, Cikampek, sama Tirtamulya. Nah, terus termasuk dari mana tuh? Sarengseng itu apa tuh? Sarengseng Daerah Sarengseng. Masih Kota Baru ya itu? Kota Baru. Jadi tiga kecamatan. 3 kecamatan lah ya, Cikampek, Tirtamulya dengan Kota Baru ya. Kota Baru. Insyaallah. Kebanyakan remaja malah gitu. Dia senangnya adalah remaja karena dia memang anak sekolah, terus dia ngajak temennya, ternyata begitu masuk mungkin ada teman, jadi tidak minder gitu. Malah happy gitu ya. Sehingga dia pingin belajar marawis, pingin belajar hadroh gitu kan. Akustik. Jadi tidak hanya melulu ke sifatnya formal. Malah kita Muharram itu ada kegiatan. Termasuk saum juga, puasa ada kegiatan.
Nah, itulah sekilas mungkin ya, mudah-mudahan bisa lebih berkembang kembali, lebih berkembang dalam pendidikan ini, sehingga tadi ya bukan hanya kita salafi saja atau yang non formal saja, ya rencana ke depan ya kita pingin pengembangan yang formal, sehingga perpaduan antara formal dengan non formal ini intinya ada dunia dan akhirat lah gitu. Nah cuman ya kita untuk sementara ini karena keterbatasan tempat, ya insya Allah kita ke depan karena memang sudah ada gambaran, ya mudah-mudahan kita lebih cepat lah gitu. Ikan sepat ikan gabus lah gitu ya. Kalau ada mah gitu. Nah, gitu apalagi ikan sepat ikan betrik gitu. Lebih cepat lebih baik gitu juga ya. Itu saja mungkin, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kang Haji Amin ya yang udah menyampaikan pemaparan mengenai tentang pondok pesantren atau Hirin ya. Dari Kang Ustadz Asep sudah, dari Kang Haji Amin. Nah sekarang nih saya ke salah satu narasumber yang sudah gaik sebetulnya ya. Ini sahabat, soulmate juga. Ya bisa dikatakan apa ya, ikon lah ya kalau untuk di At-Thahirin ya. Ini sebetulnya ini juga alumni Dauan sebetulnya mah. Oh, gitu. Karena pernah ceramah di Dauan itu. Oh, gitu ya. Makanya saya agak-agak kenal gitu maksudnya. Gimana ya? Ya, dengan penampilan sedikit eksentrik gitu ya, gondrong gitu kan. Nah, mudah-mudahan nanti banyak yang bisa kita gali akhirin gitu. Kebetulan informasi yang saya dapat bahwa beliau ini adalah Kang Jen atau Kang Jaini ini membawahi sebagai ketua Baitul Mal di At-Thahirin. Nah, maka sambil ini yang akan saya tanyakan adalah apa sih itu Baitul Mal yang pertama? Yang kedua, sudah sejauh mana Baitul Mal yang saat ini programnya yang sudah berjalan di At-Thahirin? Enggak, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang saya hormati dari rekan-rekan, ya sedikit saya akan membahas daripada melanjutkan yang sudah disampaikan oleh kakak saya, ketua yayasan dan pimpinan pondok pesantren At-Thahirin, yang mana kedudukan saya di bawah naungan yayasan itu menduduki sebagai ketua Baitul Mal At-Thahirin. Alhamdulillah Baitul Mal At-Thahirin ini sudah berjalan selama 5 tahun ke belakang gitu kan, 5 tahun ke belakang. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi dan lebih luas lagi di dalam program-program kami. Jadi sedikit dari Baitul Mal, karena Baitul Mal itu kan singkatan ya, bait itu rumah, mal itu harta. Jadi kita penampung harta. Ya, penampung harta siapa? Yang orang-orang yang mempunyai harta melimpah, kan gitu. Sehingga kita tampung. Justru dengan adanya Baitul Mal kita menerima dan mendistribusikan infak, zakat, sedekah dan wakaf. Termasuk yang kita tadi bahas dalam wakaf tersebut itu salah satu program daripada Baitul Mal. Jadi dengan adanya Baitul Mal di bawah naungan yayasan tersebut itu yang menjadi jalan juga kemajuan bagi pesantren. Kenapa bisa dikatakan itu menjadi jalan? Karena dengan adanya Baitul Mal tersebut itu kita bisa sedikit banyaknya membantu daripada program-program pondok pesantren. Yang saat ini satu, kita bisa memfasilitasi daripada santri-santri. Nah, dengan bentuk apa? Dengan bentuk wakaf seperti kitab, Quran. Itu santri semua kita fasilitasi di dalam kitab tersebut. Tanpa dipungut biaya. Jadi santri tersebut itu tinggal maunya. Tinggal maunya untuk mengaji di kita. Makanya sedikit banyaknya kita bisa membantu daripada pondok pesantren. Selain daripada itu kita ada program wakaf tanah pesantren, karena kita di bawah naungan yayasan dan ada juga pondok pesantren yang saat ini sudah terlihat pengembangan yang sangat luas gitu kan, dari santri ya khususnya. Dengan tempat yang seadanya,
Maka dari itu kita dari Baitul Mal memikirkan untuk pengembangan di dalam pondok pesantren. Alhamdulillah pada saat ini kita ada program lelang wakaf tanah pesantren. Lelang wakaf tanah pesantren. Jadi Baitul Mal tersebut itu hanya sebatas penerima saja. Penerima saja. Terus pada hasilnya kita wakafkan tanah tersebut kepada pondok pesantren gitu. Yang alhamdulillah program ini sudah berjalan sekitar 6 bulan ke belakang. Alhamdulillah sudah hampir 40% lah gitu kan di dalam program Baitul Mal tersebut. Karena cukup lumayan besar di dalam nominal. Gitu. Karena kita harus membeli tanah dengan luas 2.400 meter. 2.400 meter persegi. Alhamdulillah setelah kita meminta izin ke ketua yayasan, pondok pesantren beserta pengurus semuanya untuk kita ada sistem lelang wakaf tanah pesantren. Alhamdulillah disetujui, dari situlah kita mulai bergerak untuk pelelangan tersebut. Semuanya itu 480 juta sudah kita bayar 200 juta. Berarti masih total 480 itu sudah dibayar 200 juta. Ya. Jadi masih ada sisa 280 juta lagi. 280 juta lagi. Ya, alhamdulillahnya itu wasilah dengan kita adanya Baitul Mal itu sehingga ya kita bisa memfasilitasi daripada pengembangan pondok pesantren. Ya awal mulanya itu sih dari kita ada program santunan anak yatim. Santunan anak yatim sehingga kita kita santunan anak yatim dulu baru kita mengadakan lelang wakaf gitu. Mudah-mudahan dengan kita mengadakan santunan anak yatim di tempat tersebut, di tanah tersebut yang akan kita beli menjadi keberkahan. Dan Allah memudahkan. Alhamdulillah pada waktu itu bulan Muharram kita mengadakan santunan anak yatim. Yang luar biasanya itu sebelum kita mengadakan, malamnya kita mau mengadakan santunan anak yatim, siangnya kita sudah bayar 200 juta. Nah, itu subhanallahnya gitu. Yang tadinya kita hanya minta doanya dulu gitu kan, tapi izin Allah itu luar biasa gitu sehingga sebelum kita mengadakan acara sudah kita bayar dulu 200 juta gitu. Ini perlu saya sedikit tadi dulu tanyakan, itu letaknya tuh tepatnya tuh di mana tadi? Di Kampung Ciselang, Desa Cikampek Utara, Kecamatan Kota Batu. Jadi buat biar bisa tahu ya bahwa di sana tuh tepatnya tadi disampaikan gitu kan. Karena mungkin pada saat menyimak ini kan tidak tahu nih yang tahunya Ciselang, tapi kan Ciselang tuh kan mungkin banyak di kota lain ya dengan namanya Timur. Kalau itu tadi baru diperjelas sama Kang Sanjid bahwa nanti kalau mau mengunjungi ya bisa langsung ke sini juga kan gitu kan. Terima kasih Kang Yen sudah menjelaskan di bejer biaskan ini banyak luar biasa. Untuk selanjutnya mungkin lain waktu nanti kita bisa sowan ke sana melihat kondisi yang real langsungnya seperti apa, tidak hanya diceritakan seperti ini. Mungkin pemirsa di rumah juga pengen lihat ya, itu mah atau irin teh mana kan. Dan ini saya akhiri dulu ya Pak ya, biar nanti di pertemuan selanjutnya biar penasaran lah gitu. Terima kasih. Kita tutup aja dulu ya, biar nanti di pertemuan selanjutnya kita ke lokasi gitu. Terima kasih telah menyimak di channel Al-Dawani. Bertemu lagi insyaallah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa semuanya, alhamdulillah pada malam hari ini selesai sudah kita bersilaturahmi ke Kang Ustadz Amin ya, Kang Jalil ya. Alhamdulillah dengan perbincangan yang cukup ngaranna teh panjang kali lebar kali tinggi lah, sehingga kita menemukan ilmu juga di sana, juga pemahaman tentang lain-lainnya lah. Semoga ini bisa bermanfaat. Alhamdulillah saat ini kita sudah mulai OTW ke tempat masing-masing ya Pak ya. Kita transit dulu ke Kopi Demak 76 dan mudah-mudahan
kita dalam perjalanan senantiasa diberikan keselamatan ya Pak ya. Ini ya. Waduh, sampai jam berapa nih? Oh, oh gitu. Bener. Berarti nanti hari apa nanti kita ke sana teh? Hari Rabu apa? Pagi, siang, sore, malam? Yang pasti pagi lah. Pagi pon. Biar cerah lah. Iya. Ya kalau pagi, siang, sore sih saya kebetulan masih libur ya. Iya. Insya Allah nanti kita bisa bareng-bareng lagi ke sana gitu.